Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Pak Muhammad Ray Fauzan di Mapel Ilmu Pengetahuan Alam untuk kelas 9. Ya, alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan serta hidayahnya sehingga kita bisa melanjutkan diskusi kita. Dan jangan lupa niatnya selalu ditata, niat karena Allah, ditata niatnya untuk mencari ilmu yang barokah untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas soal yang kemarin yang sudah saya berikan, yang jumlahnya 7 soal itu ya. Kita akan membahas satu persatu. Soal yang pertama ya. Di situ disebutkan bahwasannya dalam waktu 2 menit arus listrik sebesar 2 ampere mengalir sepanjang kawat penghantar. Nah, di sini yang ditanyakan adalah muatan yang berpindah. Nah, sebelum kita jawab menggunakan rumus yang harus kita gunakan. Yang pertama, kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang pertama, waktu. Nah, waktu arus listrik itu mengalir di kawat penghantar itu sebesar 2 menit. Nah, 2 menit ya itu satuannya, tapi di dalam rumus satuannya harus sekon. Maka waktunya kita rubah menjadi sekon, yang awalnya menit menjadi sekon, sehingga 2 menit menjadi 120 detik. Nah, cara merubahnya ya, yaitu 2 dikalikan 60. Nah, 60 itu adalah detik, karena 1 menit itu ada 60 detik. Jadi 2 menit sama dengan 2 dikalikan 60, menghasilkan angka 120 detik. Kemudian arus listrik. Nah, arus listrik sebesar 2 ampere. Nah, itu sebagai kuat arusnya, yaitu I. I-nya sebesar 2 ampere. Dan kita tulis di duanya. Yang ditanya itu adalah muatan yang berpindah pada kawat penghantar tersebut, atau simbolnya adalah H besar. Sehingga rumus yang kita gunakan adalah I sama dengan H per T. Nah, tinggal kita masukkan ya nilai-nilai yang sudah kita ketahui di atas, yaitu kuat arus listriknya sebesar 2 ampere, kemudian waktunya itu sebesar 120, sehingga diperoleh 2 sama dengan H. Nah, H itu sebagai muatan yang kita cari dibagi 120. Nah, untuk mencari H ini ya, jadi untuk mencari H ini, jadi tinggal 120 dikalikan 2. Nah, gini ya, dipindah ruas, kita kalikan menggunakan perkalian silang, sehingga diperoleh H sebesar 240 kolom. Nah, itu untuk soal nomor 1, yang mana tadi arus sebesar 2 ampere mengalir di kawat penghantar selama 2 menit. Maka muatan yang berpindah itu sebesar 240 kolom. Oke, soal nomor 2. Nomor 2 yaitu sebuah kawat penghantar memiliki panjang L dan luas penampang A dan memiliki hambatan sebesar 120 ohm. Nah, jika kawat dengan bahan yang sama memiliki panjang 2L dan luas penampangnya itu 3A, maka
hambatan kawat keduanya itu berapa. Nah, kita tulis dulu yang diketahui dari soal tersebut ya. D1-nya yaitu R, hambatan pertamanya. Hambatan pertama itu sebesar 120 ohm. Kemudian L1-nya itu adalah L. Kemudian A1-nya itu adalah A. Ini untuk kawat pengantar yang pertama. Kemudian untuk luas atau panjang dari kawat pengantar kedua atau L2 itu sama dengan 2L, dan luas penampang kawat kedua itu adalah 3A. Dan di sini yang ditanyakan adalah besarnya hambatan pada kawat kedua atau R2-nya. R2-nya yang kita cari. Sehingga kita menggunakan rumus ini ya. Rumus perbandingan yaitu R2 per R1 sama dengan massa jenis dikalikan L2 per A2 dibagi massa jenis kalikan L1 per A1. Nah, berhubung di sini kawatnya itu jenisnya sama, bahannya itu terbuat dari jenis yang sama, maka massa jenisnya kita coret. Nah, rho-nya kita coret ya, karena bahan yang digunakan dalam pembuatan kawat ini adalah sama. Sehingga rumusnya berubah menjadi R2 per R1 sama dengan L2 per A2 dibagi L1 per A1. Kemudian diperoleh R2-nya sama dengan L2 bagi L1 dikalikan A1 per A2 dikalikan R1. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus ya, angka-angka yang sudah diketahui tadi. L2-nya itu sebesar 2L ini ya. Kemudian L1-nya adalah L dikalikan A1-nya itu sebesar A dibagi per A2-nya itu adalah 3A dan dikalikan 120. 120 ini adalah hambatan dari kawat yang nomor 1. Tinggal kita coret ya. Kita coret-coret sehingga dihasilkan R2-nya itu sama dengan 2 per 3 dikalikan 120. Nah, 120 dibagi 3 sama dengan 40. Kemudian 40 dikalikan 2 sama dengan 80. Sehingga besar dari hambatan kawat kedua itu sebesar 80 ohm. Nah, cara pengerjaannya seperti itu untuk nomor 2. Sekarang pindah nomor 3. Ini nomor 3 mudah ya, tinggal dijumlahkan saja. Untuk soal nomor 3 yaitu 3 buah hambatan masing-masing memiliki nilai sebesar R1 sama dengan 6 ohm, R2 sebesar 2 ohm, dan R3 itu sebesar 3 ohm. Kemudian hambatan itu dirangkai secara seri. Nah, yang ditanyakan itu hambatan penggantinya. Nah, di sini ya, di sini rangkaiannya adalah rangkaian seri. Kalau kalian ingat-ingat, rumus dari hambatan pengganti dari rangkaian seri itu adalah setiap hambatannya tinggal dijumlahkan. Yang pertama kita tulis dulu yang diketahui apa saja. Tadi ya, hambatan 1, 2, 3 nilainya 6 ohm, 2 ohm, 3 ohm. Sehingga rumus yang kita gunakan dari besar hambatan pengganti ini ya, tinggal dijumlahkan. RP itu sebagai hambatan pengganti, R1 ditambah R2 tambah R3, sehingga hasilnya adalah 9 ohm ya.
Kalau rangkaian seri ya, diingat-ingat, kalau rangkaian seri berarti besar hambatan, rumus dari besar hambatan pengganti itu dijumlahkan. Berbeda dengan paralel. Kalau paralel itu menggunakan operasional pecahan. Dan soal selanjutnya, nah ini ya, soal yang sebelumnya itu adalah rangkaian seri, sekarang adalah rangkaian paralel. 3 buah hambatan masing-masing ya, R1 itu sebesar 6 ohm, R2 itu sebesar 2 ohm, dan R3 nya itu sebesar 3 ohm. Nah, ketiga hambatan itu dirangkai secara paralel, maka besar hambatan penggantinya itu berapa? Nah, di sini kata kuncinya adalah paralel. Nah, kalau paralel, maka rumus yang kita gunakan adalah menggunakan operasional pecahan. Sebelumnya kita tulis dulu yang diketahui apa saja, yaitu besar hambatan R1, R2, dan hambatan yang ketiga. Sesuai yang saya ucapkan di awal tadi, kata kuncinya adalah paralel. Kalau paralel berarti kita menggunakan rumus ini, 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3, sehingga diperoleh 1/Rp sama dengan 1/6. 1/6 itu nilai dari hambatan pertama, kemudian ditambah 1/2. 2 itu adalah hambatan kedua, dan 1/3 itu angka 3-nya itu dari hambatan ketiga. Nah, sebelum kita lanjutkan, coba kalian ingat lagi mata pelajaran tentang operasional pecahan ya. Nah, dalam pengerjaan operasional pecahan, kalau nilai penyebutnya itu sama, maka tinggal dijumlahkan. Berbeda dengan nilai penyebutnya yang berbeda. Nah, kalau nilai penyebutnya berbeda, maka harus kita samakan. Caranya gimana? Caranya kita mencari nilai KPK-nya dari angka 6, 2, dan 3, sehingga diperoleh KPK dari angka 6, 3, 2, dan 3 itu adalah angka 6. Kemudian dapat angka 1, 3, 2 itu dari mana? Nah, kasarannya gini ya. Kasarannya gini. 6 dibagi 6 itu sama dengan 1. Kemudian 6 dibagi 2 itu sama dengan 3. Kemudian 6 dibagi 3 itu sama dengan 2. Nah, kasarannya seperti itu. Mudahnya ya. Sehingga diperoleh 1/Rp itu sama dengan 6 dibagi 6. Sehingga hambatan pengganti itu menghasilkan angka sebesar 1 ohm. Nah, oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal selanjutnya yaitu ada sebuah rangkaian listrik menggunakan kawat dengan hambatan listrik kawat sebesar 3 ohm. Nah, ini hambatannya ya. Jadi R-nya 3 ohm. Jika kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut sebesar 15 ampere, ini sebagai I-nya, maka beda potensial pada rangkaian tersebut adalah, maka yang dicari adalah yang V. Maka kalian ingat lagi rumus pada hukum Ohm. Nah, hukum Ohm itu kan dijelaskan sistematis, rumusnya itu adalah R sama dengan V per I. R itu sebagai hambatannya, V itu sebagai beda potensialnya, dan I sebagai arus listrik. Sebelum itu kita tulis dulu yang diketahui apa saja. Yang pertama tadi adalah hambatannya. Ini hambatannya sebesar 3 ohm ya. Ini salah ketik saya. Ini sebesar 3 ohm. Kemudian kuat arusnya I itu sebesar 15 ohm.
Nah, kemudian yang ditanya itu adalah beda potensial atau V-nya. Sehingga rumus yang kita gunakan adalah V sama dengan R kali I. Tadi nilai dari R sebesar 3 ohm dan I-nya adalah 15 ampere. Sehingga beda potensialnya adalah sebesar 45 volt. Ini mudah ya, tinggal dikalikan saja. Nah, kalau mencari I gimana? Kalau mencari I mudah, yaitu tinggal V dibagi R. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada gambar ya. Ini termasuk ke dalam hukum Kirchhoff 1. Jika besar I1, arus listrik 1 itu sebesar 6 ampere, kemudian I2 dan I3 itu adalah 4 ampere dan I4-nya itu sebesar 3 ampere, maka besar nilai dari kuat arus kelima ini berapa? Nah, coba kalian ingat di hukum Kirchhoff 1. Di situ dijelaskan bahwa I masuk itu sama dengan I keluar. Nah, sebelum itu kita tulis dulu yang diketahui apa saja. Dan yang ditanya adalah I5-nya, besarnya berapa, kuat arus pada rangkaian atau titik 5 ini berapa. Nah, ini tadi ya, kalian ingat di hukum Kirchhoff. Di hukum Kirchhoff itu dijelaskan I masuk atau arus listrik masuk itu sama dengan I keluar atau arus listrik yang keluar. Sehingga diperoleh I1 plus I5 sama dengan I2 plus I3 plus I4. Kok bisa begini, kenapa? Nah, kalian lihat di gambarnya. Karena kalian titik fokuskan ke tanda panahnya. Yang pertama kita lihat dari I1. I1 ini tanda panahnya mengarah ke mana? Ke dalam. Kalau ke dalam berarti dia masuk. Sehingga I1 termasuk ke dalam I masuk. Kemudian kita lihat I2 itu tanda panahnya menuju keluar, sehingga I2 itu termasuk I keluar atau arus keluar. Dan I3 sama, dia mengarahnya keluar, sehingga dia termasuk arus listrik yang keluar. Dan I4 itu sama, dia keluar. Nah, untuk I5 dia titik panahnya dia menghadap ke dalam, dia masuk, sehingga dia termasuk ke dalam arus listrik yang masuk. Kemudian tinggal kita masukkan I1-nya tadi adalah 6 ampere ditambah I5 yang ditanyakan ya, besarnya berapa, itu sama dengan 4. I2-nya itu adalah 4 ya, dan I3-nya sebesar 4 ampere, dan I4-nya itu sebesar 3 ampere. Sehingga diperoleh 6 ditambah I5 sama dengan 11 ya. 4 tambah 4 8 tambah 3 itu 11. Kemudian angka 6 untuk mencari I5, maka angka 6-nya ini kita pindah ruas. Nah, perlu diingat ya, kalau pindah ruas berarti tandanya dia yang awalnya positif kemudian dipindah ruaskan, maka tandanya menjadi negatif, sehingga diperoleh I5 itu sama dengan 11 dikurangi 6. Nah, karena di sini awalnya positif kemudian pindah ruas menjadi negatif, sehingga I5-nya diperoleh sebesar 5 ampere.
Alhamdulillahi jazakumullah khairah. Mugi-mugi paring manfaat lancar dan barokah. Bisa dipersiapkan minggu depan kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu mengenai daya pada listrik dinamis dan yang lainnya ya. Dan insya Allah minggu depannya lagi kita akan melaksanakan ulangan harian